Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Pada hari ini bersama Gereja Semesta kita memperingati Santa Scholastica, seorang perawan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana Yesus sedang berada di Tirus dan Yesus tidak mau kedatangannya diketahui oleh banyak orang. Akan tetapi toh pada akhirnya banyak orang mengetahui kedatangan Tuhan Yesus ini. Diceritakan lebih lanjut bahwa di situ ada seorang ibu yang mana anak perempuannya sedang kerasukan roh jahat. Ibu ini merupakan seorang Yunani. Orang Yunani kala itu dipandang lebih rendah martabat hidupnya daripada orang-orang Yahudi. Sehingga dapat dipastikan seharusnya ada jarak yang begitu jauh antara hubungan orang Yunani dan orang Yahudi. Ibu ini memiliki keberanian yang luar biasa besar. Meskipun dia sadar bahwa dia seorang Yunani, tanpa segan-segan ia datang dan tersungkur di hadapan Yesus yang notabene-nya keturunan Yahudi. Yesus pun kagum melihat keberanian ibu ini, betapa ia menaruh harapan dan keyakinan yang mendalam bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya pesona Tuhan Yesus kala itu. Sampai-sampai orang-orang di luar kebangsaan Yahudi saja menaruh keyakinan yang mendalam kepadanya. Yesus tampil sebagai seorang pribadi yang sungguh memancarkan belas kasih. Tanpa memandang latar belakang ibu ini, Yesus mengabulkan permohonannya. Yesus mengagumi kerendahan hati dan iman dari ibu ini. Imannya inilah yang membawa keselamatan untuk anaknya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, memiliki iman yang sederhana namun mengakar tidaklah mudah. Terkadang kita dihadapkan pada aneka tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri kita masing-masing. Tentu semuanya ini butuh keberanian dalam diri kita untuk mau beriman secara penuh. Maksudnya ialah bahwa kita sekalian diundang untuk tidak jemu-jemunya menggantung seluruh harapan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang kita imani. Di dalam Dia ada kelimpahan berkat yang tidak berkesudahan. Di dalam Dia mengalir sukacita keselamatan. Dan berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Kuncinya ialah percaya. Kita percaya bahwa waktu Tuhan bagi hidup kita selalu yang terbaik. Dan penantian kita akan waktu Tuhan ini menuntut kesabaran, kesetiaan dalam menunggu, dan harapan yang kian mendalam. Sebagaimana seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat setia menunggu hingga pada akhirnya Yesus datang dan menyembuhkan. Semoga kita sekalian juga tidak jemu-jemunya
menanti rahmat-rahmat yang telah Tuhan sediakan dan rancang bagi hidup kita masing-masing. Selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.